Shalom anak-anak, selamat bertemu lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Apakah anak-anak sudah siap belajar firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Semua ambil tempat duduk. Kita duduk dengan manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita semua berdoa. Ayo anak-anak, kita berdoa ya. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini, kalau kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi kami, baik yang berbicara maupun anak-anak yang mendengar, supaya firman-Mu boleh sampai di dalam hati kami semua, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita kali ini akan belajar tentang jala atau pukat. Nah, ini jala untuk menangkap ikan. Nah, ini kira-kira bentuknya jala itu seperti ini, pukat. Nah, apa hubungannya pukat ini? Apa maksudnya pukat ini di dalam firman Tuhan? Ya, mari kita lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke-47 sampai dengan 50 ini diceritakan tentang perumpamaan kerajaan sorga itu seperti jala, seperti pukat. Nah, ini kita melihat ada nelayan. Nelayan itu mencari apa? Ya, betul. Nelayan itu mencari ikan. Nelayan ini pergi ke tengah laut ataupun ke tengah danau untuk mencari ikan. Sebagai alat untuk mencari ikan itu adalah jala. Nah, mereka sedang menebarkan jala. Sampai di tengah laut, mereka menebarkan jala. Membentangkan jala itu ke dalam air, supaya ikan-ikan bisa masuk ke dalam jala itu dan nelayan ini akan menangkapnya. Setelah jala dibentangkan di dalam air, maka mereka menunggu ikan-ikan untuk datang, melihat, mendekati jala tersebut. Dan ikan-ikan pun datang, masuk ke dalam jala tersebut. Ada ikan yang besar, ada ikan yang sedang, juga banyak ikan yang kecil-kecil masuk ke dalam jala tersebut, ke dalam pukat tersebut. Juga berbagai macam ikan masuk ke dalam jala tersebut. Nah, ini terlihat ya, beberapa jenis ikan, beberapa jenis ukuran ikan ada di dalam jala nelayan ini. Setelah jalannya penuh dengan ikan, maka jala itu dibawa masuk ke dalam perahu dan dibawa ke daratan. Setelah ikan itu sampai di darat, maka ikan itu akan dipilah-pilah. Nah, ini ikannya dipilah-pilah. Ikannya dipilih. Tidak semua ikan bisa dibawa pulang. Ada yang terlalu kecil, ada yang tidak enak rasanya, karena berbagai ikan itu masuk ke dalam jala tersebut. Maka nelayan-nelayan ini memilah-milah, memisah-misahkan mana ikan yang akan dibawa pulang dan mana akan dibuang. Ikan yang sesuai dengan keinginan nelayan itu dikumpulkan di dalam satu tempayan, di dalam satu tempat. Nah, ini diletakkan di satu tempat. Ini ikan-ikan yang bagus, ikan-ikan yang baik, ikan-ikan yang berkualitas, sesuai dengan keinginan nelayannya. Maka ikan ini sangat berharga anak-anak, oleh karena itu disisihkan. Ini ikan-ikan yang diperkenan, yang diinginkan, yang sesuai dengan kehendak dari nelayan tersebut. Sedangkan ikan yang lainnya, ikan yang tidak sesuai dengan keinginan, kemauan nelayan tersebut, ikan ini juga disisihkan, ditaruh di satu tempat yang lain. Yang karena ikan ini tidak berharga,
bagi nelayan itu, maka ikan ini akan dibuang. Ikan ini tidak dipakai karena tidak cocok dengan kehendak dari nelayan, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh nelayan. Oleh karena itu ikannya buang, tidak berharga, dibuang. Sedangkan ikan yang bagus, ikan yang berkualitas sesuai dengan keinginan nelayan, maka ikan ini akan diangkut, dibawa pulang oleh nelayannya. Nah, ini adalah perumpamaan anak-anak, perumpamaan dari kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa? Ya, kerajaan sorga itu adalah rumah Allah. Rumahnya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang indah, yang disediakan buat kita yang percaya kepadanya. Dan jala-jala itu, pukat-pukat itu adalah tempat-tempat kita, tempat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam tempat kita beribadah, di dalam gereja, di dalam sekolah minggu, inilah tempat untuk kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tahu siapa Tuhan Yesus, supaya kita tahu jalannya ke sorga, maka kita semua datang ke sekolah minggu, ke gereja. Semua yang datang di gereja tidak dibatasi, semua boleh datang. Nah, ini gambarnya, semua boleh datang ke gereja. Ada orang tua, ada pemuda, ada anak-anak, ada laki-laki, ada perempuan, semua boleh datang ke gereja. Kalau anak-anak datangnya kemana? Ke sekolah minggu. Nah, semua datang ke sekolah minggu. Dan juga sekolah minggu gereja terbuka untuk siapa saja, suku bangsa apa saja. Ada orang dari Papua, ada orang dari Cina, ada orang dari Jepang, ada orang dari Korea, ada orang dari Jawa, ada yang dari Eskimo, ada yang dari Sumatera, dari mana-mana saja, seluruh dunia. Tuhan tidak membedakan orang, semua boleh datang kepada Tuhan. Suku bangsa apapun boleh datang untuk mengenal Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia ini. Tuhan tidak membatasi anak yang kelihatannya sudah berkelakuan baik. Boleh datang ke gereja, boleh. Ada anak yang nakal sekali, mau datang ke gereja, boleh? Boleh, semua boleh datang. Semua boleh belajar firman Tuhan. Nah, ini belajar firman Tuhan ya. Semua boleh datang ke gereja. Semua boleh datang ke sekolah minggu. Kalau ada temannya yang belum datang ke sekolah minggu, diajak untuk datang ke sekolah minggu. Supaya mengenal Tuhan Yesus. Mengenal isi Alkitab. Tahu caranya masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, setelah masuk ke dalam sekolah minggu, masuk ke dalam gereja, di sini terlihat kalau puji-pujian dinaikkan, ada yang tidak mau memuji Tuhan, diam saja, asik mainan sendiri, mengganggu-ganggu temannya, tidak mau memuji Tuhan. Dan waktu mendengarkan firman Tuhan juga seperti itu. Ada yang suka colek-colek temannya, ada yang mengganggu-ganggu temannya, ada yang mainan HP. Tapi ada juga yang memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini segala macam orang. Seperti tadi, perumpamaannya banyak jenis ikan. Nah, ini banyak jenis anak-anak ya. Ada anak-anak yang memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu dia berusaha melakukannya, mempraktekkan firman Tuhan itu. Tetapi ada juga yang tidak mau memperhatikan, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya,
Anak-anak yang memperhatikan firman Tuhan ini, yang tadinya nakal, sekarang dia mengerti firman Tuhan. Yang tadinya suka berantem, suka berkelahi, tidak mau memaafkan kesalahan orang, kesalahan saudaranya, kesalahan temannya, gampang marah. Setelah dengar firman Tuhan, harus mau mengampuni, harus suka berdamai, tidak boleh berkelahi. Tuhan Yesus tidak suka dengan anak yang berkelahi. Masuk itu dalam pikirannya, masuk dalam hatinya. Lalu dia mau berubah. Sekarang di rumah tidak lagi berkelahi dengan adiknya, mau menolong adiknya, mau menolong kakaknya, mau berbagi. Nah, berubah kan? Tadinya jadi anak yang suka marah, suka berkelahi, tidak mau memaafkan. Sekarang menjadi pembawa damai. Sekarang dia mengasihi saudara-saudaranya. Jadi apa? Berubah. Tadinya ada anak yang suka curang. Kalau ada tugas di sekolah tidak mau mengerjakan. Tapi dia mau mencontek pekerjaan temannya. Setelah mendengar firman Tuhan, dia berubah. Oh, begitu ya, tidak boleh ya mencontek, melakukan kecurangan. Wah, saya tidak mau lagi. Lalu dia bertobat, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan dia tidak melakukan kecurangan lagi. Dia sekarang mau berusaha sendiri dengan sungguh-sungguh, dengan minta pertolongan kepada Tuhan. Sebelum belajar dia berdoa dulu, dan dia menjadi anak yang rajin. Nah, berubah dari jelek menjadi bagus, menjadi baik. Ada anak yang suka sakit, anak-anak sering sekali sakit. Kena hujan sedikit, sakit. Minum es sedikit, sakit. Sering sekali sakit. Tetapi waktu firman Tuhan diberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah tabib yang ajaib. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan semua penyakit. Tuhan Yesus bisa memberikan kesehatan. Lalu anak yang suka sakit ini mendengar firman Tuhan, lalu dia percaya. Dia praktekkan. Tuhan tolong supaya saya tidak gampang sakit. Beri kekuatan kepada saya Tuhan. Dia mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau mempraktekkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Tidak lagi gampang susah, tidak lagi gampang murung. Sekarang ceria hidupnya. Karena dia percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Lalu dia bisa menjadi sehat. Nah, berubah. Yang tadinya suka sakit, sekarang menjadi sehat. Anak yang kurang hikmat, yang merasa bodoh di sekolah, kalau guru menerangkan, tidak mudah mengerti, selalu dapat nilai yang tidak memuaskan. Setelah dengar firman Tuhan, setelah baca firman Tuhan, setelah melihat janji-janji Tuhan, maka dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup bisa membuat dia menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas. Dia berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat kepada Tuhan. Maka dia mulai berubah sekarang. Cara belajarnya berubah, dia rajin menyelidiki firman Tuhan, dan akhirnya Tuhan juga memberkati anak ini menjadi anak yang pandai. Nilainya selalu bagus karena dia mau mempraktekkan firman Tuhan. Tetapi lihat, ini ada anak yang kalau firman Tuhan diberitakan, dia ngomong sendiri. Dia ganggu-ganggu temannya supaya temannya marah. Dia tidak mau memperhatikan guru yang menerangkan. Dia tidak berubah, masuk ke dalam sekolah minggu, masuk ke gereja, tetapi tidak mau memperhatikan. Bisa berubah? Tidak bisa. Tetap nakal, bahkan makin nakal. Nah, ini bahaya ini ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, mudah mana mengikuti firman Tuhan, mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan,
membaca Alkitab setiap hari, lalu melakukannya, mempraktekannya, atau tidak memperhatikan firman Tuhan, menuruti maunya sendiri, melakukan apa yang dia suka, enak mana? Mudah mana? Mudah menurut firman Tuhan atau menurut maunya sendiri? Ya, paling enak ikut maunya sendiri. Suka-suka saya, semaunya saya saja. Mau malas, ya malas saja. Mau mainan, ya mainan saja. Mau marah-marah, marah-marah saja. Gampang kan? Enak ya? Nah, ini pengikutnya banyak ini. Seperti jalan lebar, mudah dimasukin. Orang bisa mudah lewat, diikuti banyak orang. Tetapi ada jalan yang lain. Jadi di dunia ini ada dua jalan. Jalan yang pertama itu jalannya lebar, banyak pengikutnya, mudah, tidak ada aturannya, semua suka-suka saya. Tapi ada lagi jalan yang sempit, yaitu jalan kebenaran. Menurut firman Tuhan, harus mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, harus baca firman Tuhan supaya dapat melakukan firman Tuhan. Kepinginnya males tapi diperangi. Nggak boleh saya males. Saya anaknya Tuhan Yesus. Saya mau menjadi anak yang rajin. Saya tidak mau malas. Saya mau bangun pagi, mau berdoa, baru melakukan aktivitas yang lain. Kalau ada teman mengganggu, saya harus tidak boleh terpancing. Saya harus memaafkan. Saya tidak boleh pelit. Saya harus berbagi. Mestinya kue ini bisa saya makan sendiri. Tapi melihat teman yang tidak makan, kasihan. Jadi harus saya bagi dengan dia. Nah, ini jalannya sempit. Harus nurut kepada firman Tuhan. Harus menurut kepada papa mama. Di sini yang ikut, yang mau sedikit. Sebab sulit. Tidak bisa semaunya sendiri, harus mau menurut firman Tuhan. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-13. Ayo kita baca ya. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, ini firman Tuhan berkata, kita harus masuk melalui pintu yang sempit. Artinya kita harus menurut taat kepada firman Tuhan. Tidak boleh semaunya sendiri. Kalau kita masuk ke pintu yang sempit ini, berarti mau diolah oleh Tuhan dari anak yang nakal menjadi anak yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Perilakunya berubah menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Melalui jalan yang sempit ini, ujungnya adalah sorga. Sedangkan anak-anak yang berkelakuan semaunya sendiri, tidak mau taat pada firman Tuhan, tidak mau taat pada orang tua, berkelakuan semau-maunya sendiri, itu adalah jalan lebar. Mudah orang melaluinya. Ini jalan lebar, mudah orang melaluinya. Tapi ujungnya mana? Neraka, anak-anak. Ujungnya itu neraka. Jadi mau lewat yang mana? Ya, kita harus memaksakan diri kita lewat jalan yang sempit. Memaksakan diri kita untuk taat kepada firman Tuhan. Karena kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mentaati firman Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita, Roh Kudus akan menolong kita mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkan. Aduh, gak bisa aku memaafkan temanku itu terlalu nakal. Tapi waktu kita berdoa,
Tuhan, tolong supaya saya bisa memaafkan temanku itu loh Tuhan. Dia itu selalu mengejek aku, memukul aku Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Maka Tuhan pasti menolong kalian. Tuhan pasti menolong kita. Sehingga kita bisa memaafkan teman kita. Sehingga kita tidak membencinya. Nah, itu jalan sempit. Mau diolah oleh firman Tuhan. Datang terus ke sekolah minggu. Jangan suka membolos. Jangan suka tidak masuk. Harus rajin, setia datang ke sekolah minggu. Setia baca firman Tuhan. Supaya kita diolah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang tadinya masih nakal, yang suka mengganggu teman, tidak mau taat pada firman Tuhan, pada orang tuanya, hidup sesuka-sukanya, masih ada waktu untuk bertobat. Segera bertobat. Jangan sampai terlambat bertobat. Kalau terlambat bertobat, ujungnya adalah mana? Neraka ujungnya. Aduh, jangan sampai masuk neraka ya anak-anak. Kita harus ikut Tuhan Yesus. Masuk ke surga, mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita mau, Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk kita bisa mentaati firman Tuhan. Tapi dari diri kita sendiri harus mau. Jangan sampai terlambat. Kalau di antara anak-anak ada yang masih nakal, tidak mau memperhatikan firman Tuhan diberitakan omong sendiri, tidak mau baca firman Tuhan di rumah, tidak mau baca Alkitab di rumah. Sekarang waktunya bertobat. Masih ada waktu. Sebab selanjutnya ada hal seperti ini. Kita lihat ya ayatnya ya. Matius 13 ayat yang ke-49. Ayo kita baca. Matius 13 ayat 49. Juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, pada akhir zaman akan dipisahkan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Anak yang baik dengan anak yang jahat tidak bisa bersatu lagi. Seperti tadi, ikan yang baik dibawa pulang oleh nelayannya. Sedangkan ikan yang jelek, ikan yang rusak, ikan yang tidak sesuai dengan kemauan dari nelayan itu, ikannya dibuang. Nah, ini juga pada akhir zaman akan dipisahkan antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Nah, setelah dipisahkan antara orang yang baik dengan orang yang jahat, lalu selanjutnya di dalam Matius 13 ayat yang ke-50, ayo kita baca. Matius 13 ayat 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Nah, selanjutnya orang yang jahat ini akan dicampakkan, dibuang ke dalam dapur api, yaitu neraka. Yang apinya tidak pernah padam, tidak bisa dipadamkan. Orang akan mengertakkan gigi karena sangat ketakutan dan meratap-ratap, menangis-nangis. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah masuk neraka, tidak bisa keluar lagi, kekal selamanya. Oleh karena itu, sekarang kita harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Mentaati firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian di sekolah minggu, kalian taati. Di rumah belajar lagi firman Tuhan, belajar dibaca, lalu dilakukan. Supaya kita terpilih menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan dibawa Tuhan ke sorga mulia.
bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus jalan satu-satunya menuju sorga. Tidak ada jalan yang lain. Hanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kalian harus setia di dalam beribadah, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dibawa oleh Tuhan Yesus masuk ke sorga. Sedangkan anak yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau taat kepada firman Tuhan Yesus, maka dia dibawa masuk kemana tadi? Ke neraka, dibuang ke neraka. Sekarang mumpung masih bisa bertobat, bertobatlah. Mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki diri, untuk taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya berdoa, anak-anak. Bicara kepada Tuhan Yesus. Gampang bicara kepada Tuhan Yesus itu. Cukup kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebut, Tuhan Yesus tolong saya mau bertobat. Saya mau menjadi anak-Mu, menjadi anak yang patuh dengar-dengaran kepada firman-Mu. Mau membaca firman Tuhan dan melakukannya. Tolong saya Tuhan. Amin. Nah, kalian akan ditolong oleh Tuhan Yesus menjadi anak yang baik. Anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi menuruti kemauannya sendiri. Ya, jangan menuruti kemauannya sendiri. Kalau sudah maunya. Orang tuanya memberi nasihat, tidak peduli. Nah, kita mau pilih mana? Ada 2 jalan tadi. Ya, kita baca lagi ya ayatnya sebagai ayat hafalan. Supaya kita selalu hafal. Jangan lewat jalan lebar. Lewat jalan sempit. Mau diolah Tuhan. Mau menurut Tuhan. Nah, ya kita lihat ya. Matius 7 ayat yang ke-13. Ayo kita hafalkan ya. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, kita tidak mau masuk melalui jalan yang lebar, yang mudah, banyak orang yang melaluinya. Akhirnya menuju mana? Menuju neraka. Tidak mau. Saya mau menjadi anaknya Tuhan Yesus. Pilih jalan yang sempit. Ya, kita nyanyikan pujian ini ya. Di dalam dunia ada 2 jalan.
Nah, selalu ingat ya, kalau kita punya teman yang jahat satu aja, sudah tidak menyenangkan. Apalagi masuk neraka bersama dengan setan yang banyak. Mengerikan. Jadi ingat, kita punya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita, bisa mengubah kita dari anak yang nakal menjadi anak yang baik. Asal kita mau percaya, mau menurut kepada firman Tuhan, menurut apa kata Alkitab ya. Firman Tuhan sampai di sini, dan mari kita tutup dalam doa ya. Ayo anak-anak, kita berdoa ya. Bapa dalam sorga, firman-Mu sudah disampaikan. Kiranya Tuhan, Engkau yang bekerja di dalam setiap anak-anak ini Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak yang mau taat, hidup benar di hadapan hadirat-Mu, menjadi anak-anak yang memperkenankan hati-Mu, anak-anak yang menyukakan Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau yang sanggup menuntun kami semua, menuntun anak-anak ini juga Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang indah, yang memperkenankan hati Tuhan. Berkati sekolah mereka, kesehatan mereka, orang tua mereka, cukupkanlah Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Sampai bertemu di Bible Study for Kids yang akan datang. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.